dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian dan kajian tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang pada hari Rabu yang lalu, malam Kamis, kita berhenti di surah An-Nahl ayat 96. Malam ini sebelum kita lanjutkan ke ayat 97, kita coba untuk membaca kembali firman Allah di surah An-Nahl ayat 96 mengenai peringatan Allah dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya, bahwa kepada hambanya, kepada makhluknya yang diberikan kesempatan hidup, tentunya di alam ini, yang pada suatu saat hidup ini akan fana, akan lenyap, akan hilang, disertai dengan segala yang ada pada diri manusia, pada diri kita ini juga ikut hilang. Misalnya kita punya harta yang banyak. Ketika seseorang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju alam yang lain, dari alam dunia ke alam kubur, maka tinggallah harta, tinggallah istri, tinggal anak, tinggal keluarga, dan semuanya akan fana, semuanya akan lenyap. Ma indakum yanfadu, apa saja yang ada pada sisimu atau pada dirimu, wahai sekalian manusia, yanfadu, akan lenyap, hancur, hilang, dan tiada lagi. Wa ma indallahi baq, dan apa saja yang ada di sisi Allah itu kekal. Contoh yang sudah pernah saya berikan pada minggu yang lalu, amal misalnya, itu kekal. Iman kekal, takwa kekal, bisa menyertai pemiliknya. Seperti kita ini, waktu Allah memberikan kesempatan hidup dan kehidupan kita di alam ini, kita masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang beribadah, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang taat kepada Allah, maka ini tersimpan di sisi Allah. Iman, takwa, amal soleh, dan berbagai macam kebaikan nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Nah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang selalu kita amalkan, kita kerjakan, iman dan takwa yang selalu kita pelihara, baq, kekal dia, bisa menemani pemiliknya, yaitu orang-orang yang beriman di surga Allah Azza wa Jalla. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami, kata Allah, dan Allah akan membalas terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sabar, yang dulunya sabar waktu di dunia. Allah berikan pahala kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih bagus
lebih baik dari apa yang pernah mereka lakukan dulu. Nah, ini ketika manusia berada di alam ini, kita beriman, bertakwa, beramal soleh, beribadah, menegakkan salat, menjauhi maksiat, tidak bergelimang dalam dosa dan noda, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang durjana, yang durhaka, baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada ayah dan ibu, maka Allah akan membalas semua amal soleh yang dilakukan penuh dengan kesabaran. Walanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka Allah akan membalas kepada orang-orang yang sabar di dalam melakukan berbagai macam kebaikan dalam iman dan amal soleh, bi ahsani ma kanu ya'malun. Balasannya lebih bagus dari yang dia lakukan. Jadi apa saja kebaikan yang kita lakukan meskipun sedikit, ternyata balasannya lebih bagus. Bahkan lebih bagus dari yang sudah kita ketahui. Saya sering membuat contoh, yang sudah kita ketahui tentang salat jamaah nilainya 27. Tetapi ternyata lebih daripada itu. Wala hadda lahu. Tidak ada batas, sama seperti orang yang bersedekah, yang dia tahu 10 balasannya sampai dengan 700, tetapi ternyata tidak ada batasnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita semua belum mengetahuinya. Yang jelas, apa saja yang dilakukan oleh setiap hamba Allah di muka bumi ini ditekuni dengan penuh kesabaran, diamalkan dengan penuh kesalehan dan kesabaran, maka pahalanya dibalas oleh Allah lebih bagus dari yang kita kerjakan. Ini kesimpulan tentang kajian kita pada surah An-Nahl ayat 96. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan juga tentang amal soleh. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi di atas Allah jelaskan, semua apa yang ada pada dirimu wahai seluruh umat manusia semuanya akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal abadi, dan Allah akan membalas setiap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh hamba-hambanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Allah memberikan pahala lebih bagus dari yang diamalkan atau yang dikerjakan oleh seluruh hamba-hambanya. Pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, siapa saja yang beramal dengan amal yang soleh, siapa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, min zakarin au unsa, baik dari kaum lelaki maupun dari kaum perempuan, siapa saja ini, tidak tergantung pada jenis kelamin, sama. Orang laki beriman sama pahalanya dengan orang perempuan. Dan di sini Allah jelaskan, barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, min zakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menganugerahkan atau melimpahkan kepadanya kehidupan yang baik dan bahagia. Jadi kunci daripada amal soleh beriman. Maka sangat kita sayangkan ada saudara-saudara kita, dia rajin membantu orang lain, bahkan bersedekah, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Ini termasuk orang-orang yang rugi. Dia cepat timbul rasa sayangnya ketika melihat orang lain susah, cepat dia membantunya, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Ini sesungguhnya sangat rugi. Contoh, rajin bersedekah tapi tidak sholat. Nah, ini tidak ada tidak ada manfaat untuk dirinya, untuk orang lain ada. Sedekahnya diterima oleh orang lain, tapi yang bersedekah ini la yanfa', tidak ada manfaat sedekahnya untuk dirinya, karena dia beramal dengan amal yang soleh, tetapi dia tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak beriman dalam kehidupan ini, itu dia akan jauh dari kebahagiaan, akan jauh dari kenyamanan dan ketenangan. Sebaliknya, orang yang beramal dengan amal yang soleh, orang yang melakukan berbagai macam kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan menganugerahkan, akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, jadi kalau kita mau hidup bahagia di dunia dan di akhirat, pilihlah beriman dan beramal soleh, atau beramal dengan amal yang soleh dalam keadaan dia selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahalanya sama, baik laki-laki maupun perempuan. walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami, kata Allah, akan membalas kepada mereka, memberikan pahala kepada mereka lebih bagus dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini sudah 2 ayat kita temukan di surah An-Nahl ini. Maka hendaknya kita berakhlak dengan akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau beramal soleh, maka hendaknya kita selalu dalam keadaan beriman kepada Allah, selalu dalam keadaan taat kepada Allah, selalu dalam keadaan takut kepada Allah, selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita dapat menikmati kehidupan di alam ini dengan hayatan thayyibah atau hayatan sa'idah, hidup mulia, bahagia, baik dalam kehidupannya di alam ini. Allah berikan rasa nyaman, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan berbagai macam anugerah atau pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini barulah sampai kita kepada doa-doa yang selalu kita bermunajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, datangkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan juga kebahagiaan hidup di akhirat, dan lepaskan kami ya Allah, bebaskan kami ya Allah dari siksaan api neraka. Jadi salah satu caranya
dengan selalu beriman, beramal soleh, tetapi pelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga iman, menjaga batin kita ini. Kita pelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah akan membalas. Yang pertama, dengan Allah suguhkan, Allah anugerahkan kebahagiaan hidup di alam ini dengan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang menyenangkan, dan balasan Allah lebih bagus dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka kita selalu bersyukur pada Allah. Sedikit kita beramal dengan amal soleh, tapi balasannya lebih banyak dari yang kita lakukan. Sedikit perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sabar, Allah akan membalas lebih bagus dari apa yang dikerjakan dan diamalkan oleh hamba-hambanya di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dan jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Ayat berikutnya kita lihat di surah An-Nahl ayat 98. Ini berkenaan dengan etika dan akhlak kita. Di dalam kita membaca Al-Quran, di dalam kita mengamalkan Al-Quran dan mentadabburkan Al-Quran, apa yang pertama yang diperintahkan oleh Allah? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Ini suruhan juga kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, ayuhar Rasul, ya Rasulullah, wa ya Nabiyallah, maka apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari setan yang terkutuk atau setan yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah ayat ini kepada Nabi kita, juga kepada sahabat-sahabat Nabi, kepada seluruh umat Islam yang percaya dengan Al-Quran sebagai kitabullah, petunjuk dan pedoman dalam hidup dan kehidupannya di alam ini. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan laknatillah, dari gangguan setan yang telah dikutuk oleh Allah, yang selalu mewaswasi manusia dan mengganggu manusia. Ini kadang-kadang pekerjaan setan ini lebih dahsyat lagi. Sekarang kita lihat ada Islam murtadin, orang-orang Islam yang sudah murtad. Dia bukan hanya pindah agama, tetapi sudah mulai berani di YouTube, di Instagram itu menghina Al-Quran, sangat kelewat batas. Ya, mudah-mudahan umat Islam ini bisa bersabar dan menyikapi bahwa semua yang sudah murtad itu sudah enggak jelas lagi, bicaranya sudah tidak sehat lagi. Maka kita jangan suka untuk menanggapi orang-orang yang kurang sehat itu. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengetahuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan Al-Quran, untuk memelihara Al-Quran, untuk mentadabburkan Al-Quran, membaca, memahami, memurajaah dan mendalami isi dan kandungan dari Al-Quran Al-Karim. Pertama, cara kita membaca, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Supaya dalam bacaan-bacaan kita ini
tidak diwaswasi, tidak diganggu oleh setan. Salah satu cara untuk menghilangkan setan di tubuh kita ini, setan diciptakan dari api. Maka berwuduklah, dan setiap orang yang sedang berwuduk serta memelihara wuduknya, maka jin dan setan akan menjauh dari orang-orang yang selalu dawamul wudu, yang selalu memelihara wuduknya. Siapa orang yang bisa dikuasai oleh setan? Allah juga jelaskan pada ayat berikutnya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu dia tidak kuasa, tidak sanggup menguasai orang-orang yang telah beriman pada Allah. Jadi tidak ada istilah mengapa kamu melakukan kejahatan saya diganggu oleh setan. Mengapa diganggu oleh setan? Karena dia selalu mengagungkan setan. Tetapi orang yang beriman, Allah sebutkan, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kuasa, tidak punya kesanggupan untuk menguasai orang-orang yang telah beriman. Dan orang-orang beriman ini kepada Allah mereka selalu bertawakal, berusaha, berdoa supaya tidak dikuasai oleh syaitan laknatillah. Ini kita dianjurkan juga oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering-sering membaca ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu doa-doa kita memohon kepada Allah agar selalu terpelihara keimanan kita untuk tidak selalu diwaswasi ini. Jangan sampai dikuasai oleh setan. Baca 3 ayat terakhir di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surat An-Nas. Nah, ini 3 ayat ini mudah-mudahan kalau kita selalu membacanya dan mentadabburkannya, memelihara bacaan ini di dada kita, insyaallah seseorang itu tidak bisa dikuasai oleh syaitan laknatillah. Yang pertama, Allah memberitahu kalau kita ingin untuk membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, dari syaitan laknatillah. Karena pekerjaan syaitan, dia selalu untuk menggoda dan mengarahkan manusia ke dalam kemaksiatan, ke dalam kedurhakaan, ke dalam dosa, dan bergelimang di dalam maksiat. Ini orang-orang yang sedang dikuasai oleh syaitan laknatillah. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Nah, jadi ternyata ada ini orang-orang yang bisa dikuasai oleh setan. Siapa mereka? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Hanya saja orang-orang yang bisa dikuasai oleh setan adalah orang-orang yang mengangkat setan sebagai pemimpinnya, yang selalu memuja-muja setan, yang selalu hidup di bawah godaan setan.
wallazina hum bihi musyrikun, dan orang yang syirik kepada Allah juga dikuasai oleh setan. Nah, sedikit sebelum kita lanjutkan ke ayat berikutnya, bahwa ayat ini adalah peringatan dari Allah agar setiap orang yang beriman bisa memelihara diri dari berbagai macam rayuan dan godaan setan, dan hidup kita di alam ini jangan sampai dikuasai oleh setan. Mana contohnya? Banyak. Ketika seseorang ingin berbuat baik, enggak jadi-jadi. Mau sholat, selalu gagal. Ya temayang, tapi hana jadi. Nah, itu termasuk alallazina yatawallawnahu wallazina hum bihi musyrikun. Jadi orang yang sudah dikuasai oleh setan, maka gagallah semua hal-hal baik yang mau dilakukannya. Contoh, ada orang dia punya kemudahan untuk membayar zakat, bahkan sanggup tiap bulan. Selalu berencana baik, tapi enggak jadi-jadi. Hartanya ada dan dia sanggup. Selalu ada rencana mau berinfak, mau berzakat, mau berkurban, tapi tiap tahun enggak jadi. Nah, ini termasuk orang-orang yang sedang yatawallahu, sedang dikuasai oleh setan, sehingga kemampuannya untuk menangkis, melawan godaan setan, dia tidak sanggup. Mengapa enggak sanggup? Innama sultanuhu alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Nah, jadi karena dia memuja-muja setan, mengangkat setan sebagai pemimpinnya yang menguasainya, yang dia tidak sanggup untuk mengalahkan kekejaman setan ini, maka dia selalu dalam keadaan dikuasai oleh setan laknatillah. Maka orang-orang Islam yang berakal, ini yang belum mau sholat ya, yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, lawan gerakan setan itu. Apakah setan yang berbentuk manusia, syayatinul jinsi wal ins, ada setan yang berbentuk jin dan ada setan yang berbentuk manusia, lawan dia. Kita tangkis segala godaannya. Mulailah sholat, mulailah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah baligh, yang sudah dewasa, yang sudah beragama Islam, yang berakal. Tidak ada lagi di antara umat Islam yang meninggalkan sholat. Jika masih meninggalkan sholat, sedangkan pikirannya sehat, akalnya tidak sakit jiwa, dan dia terus-menerus meninggalkan sholat, meninggalkan ibadahnya kepada Allah, berarti orang ini sedang dikuasai oleh setan laknatillah. Siapa yang beruntung? Kalau kita baca di ayat ini, Allah memuji. Seakan-akan Allah berkata kepada setan, wahai setan laknatillah, silahkan engkau coba untuk merayu dan menggoda hamba-hambaku, tapi kamu enggak sanggup. Innahu laisa lahu sultanun alal ladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan, dia tidak punya kemampuan kepada orang-orang yang telah beriman. Maka kita lihat, siapa orang yang sedang digoda oleh setan laknatillah, itulah orang-orang yang sedang tidak beriman kepada Allah. Siapa orang yang tak sanggup dikuasai oleh setan, dialah orang yang sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala rabbihim yatawakkalun.
Dan kepada Tuhan mereka, orang-orang beriman ini selalu bertawakal, beramal, berdoa, dan berharap kepada Allah. Itu namanya tawakal. Yang terakhir untuk malam ini, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam ayat 100 di surah An-Nahl ini. Hanya saja setan itu mampu menguasai orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin, yang dia membiarkan dirinya selalu dininabobokkan oleh setan, dikuasai oleh setan. Dan satu lagi orang yang dikuasai oleh setan, wallazina hum bihi musyrikun, dan kepada Allah mereka itu syirik kepada Allah. Kafir, kufur, dan syirik kepada Allah, mereka selalu berada di bawah kepemimpinan setan laknatillah. Mudah-mudahan seluruh hamba-hamba Allah yang sudah beragama Islam, beriman kepada Allah, jangan sampai kita dikuasai oleh setan laknatillah. Bangkitlah untuk beribadah dan selalu menegakkan salat. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.